Please subscribe and like. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hamdan wa qana'allaka ya Allah. Salatan wa salaman mutalazzimaini daimatan ya Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirunal kiram, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anul Karim, na'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nas hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man wajada ma'ahu fala yudahi fala yuqrabanna musallana. Sadaqallahul azim wa sanabiyul karim. Bapak-bapak, saudara-saudara, sidang Jumat rahimakumullah, jemaah Jumat yang terhormat. Setelah kita menyampaikan pujian kepada Allah dan diiringi dengan salam kepada Rasulullah, kami selaku khatib pada hari ini mengajak kepada kita semua untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang dapat kita artikan dengan menjalankan titah dan perintahnya dan menjauhi semua apa yang menjadi larangannya. Adapun salah satu jalan, salah satu upaya kita mencapai derajat takwa itu adalah kita mengikuti atau melaksanakan apa yang diperintahkan oleh baginda Rasul terkait dengan amalan-amalan yang diajarkan oleh baginda Rasul. Salah satunya adalah amalan sunnah ketika bulan Dzulhijjah. Maka dari itu tema ataupun judul khutbah kami pada hari ini adalah keutamaan beramal di bulan Dzulhijjah. Bapak-bapak, saudara-saudara, sidang Jumat rahimakumullah, jemaah Jumat yang terhormat. Pada hari ini kita sudah masuk pada tanggal 21 Syawal 1444 Hijriah. Kami ingatkan kepada para jemaah sekalian, seandainya sehari ini belum menyelesaikan puasa Syawalnya yang 6 hari itu, masih ada kesempatan 9 hari lagi. Karena kita dengan puasa Syawal dihitung kita telah melaksanakan puasa selama 1 tahun lamanya. Hadirin rahimakumullah, setelah berakhirnya bulan Syawal akan masuk bulan Dzulqa'dah. Setelah bulan Dzulqa'dah kita akan masuk kepada bulan Dzulhijjah. Makanya ada baiknya kami sampaikan ada beberapa amalan-amalan sunnah, bahkan ada yang wajib pada kita yang mampu tentunya di dalam bulan Dzulhijjah ini. Hadirin rahimakumullah, jemaah Jumat yang terhormat, amalan-amalan yang dianjurkan, yang diperintahkan oleh baginda Rasul ketika kita masuk ke bulan Dzulhijjah. Amalan itu kami akan urutkan sesuai urutannya, sesuai dengan utamaan. Amalannya adalah di bulan Dzulhijjah, sebagaimana kita ketahui, tentunya melaksanakan ibadah haji. Mudah-mudahan ada jemaah kita, ada yang berangkat pada tahun ini. Sebagai informasi bahwasanya jemaah haji dari Palembang akan diberangkatkan kloter yang pertama pada tanggal 26 Mei di bulan ini. Nah, bagaimana dengan kita? Kalaupun seandainya belum mendaftar, silahkan mendaftar. Menurut keterangan yang terbaru, kalau kita mendaftar tahun ini, kita akan menunggu 24 tahun lagi. Waiting listnya sampai 24 tahun. Bagaimana kalau kami tidak dapat mengambil porsi haji itu? Tentunya kita jangan lepas untuk niat melaksanakan ibadah haji. Karena kenapa?
kita ketahui ibadah haji ini memang adalah rukun di dalam Islam, tapi dia bersyarat. Sama seperti zakat. Syaratnya adalah apabila kita mampu. Allah telah mengatakan walillahi 'alan nas hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Telah ditetapkan Allah kepada kamu sekalian untuk melaksanakan ibadah haji man istata'a. Tentu saja kepada orang-orang yang punya kemampuan. Kemampuannya bagaimana? Bukan kemampuan yang pasif sifatnya, tapi kemampuan yang harus ada usaha. Tidak hanya sekedar niat saja. Urusan kapan berangkatnya itu urusan Allah. Yang pasti, yang pertama kami ingatkan, jangan tidak berniat melaksanakan rukun Islam yang kelima ini. Yang kedua, yang disebut dengan manistato ilaihi sabila itu adalah sejauh mana kita mengusahakan daripada niat itu. Artinya, usahanya jangan tidak nabung. Kita niatkan nabung ini untuk ibadah haji. Mudah-mudahan Allah akan memberikan kemudahan, kelancaran kita untuk mengumpulkan sampai dengan batas waktu setoran ibadah haji yang telah ditetapkan. Nah, urutan yang kedua, rahimakumullah, apabila kita tidak bisa tahun ini melaksanakan haji, urutan yang keduanya adalah melaksanakan ibadah kurban. Sebenarnya banyak hal-hal yang perlu kita sampaikan berkenaan dengan kurban ini. Oleh karena waktunya terbatas dalam Jumat ini, kami sampaikan satu saja berkenaan dengan kurban. Anggapan selama ini orang berkurban itu adalah dilaksanakan bahwasanya kurban ini diwajibkan kepada seseorang seumur hidup sekali. Karena kenapa pernah kita temukan ketika kami menjadi panitia kurban, ditanyakan kepada jemaah, wahai jemaah, ada tak kira-kira kurban? Apa katanya? Kami ladem. Aku ladem, bini aku dem, anak aku tiga ladem galo. Jadi tidak kurban lagi. Nah, ini adalah pemahaman yang keliru. Sesungguhnya kurban itu walaupun dia bersyarat juga diwajibkan kepada kita yang sudah memenuhi kebutuhan itu, tentunya kita melaksanakan kurban. Paling tidak satu keluarga itu satu kurbannya. Kenapa kata Rasulullah? Rasulullah mengancam dalam hadis yang kami sampaikan tadi, man wajada ma'ahu fala yukradahi fala yukrabanna musallana. Barang siapa yang punya kemampuan untuk berkurban sementara dia tidak melakukannya, fala yukrabanna musallana, jangan mendekati tempat sujud kami, jangan mendekati masjid kami. Barangkali sering kita melihat di media sosial kembali muncul ada orang-orang yang berkemampuan di bawah standar, ada orang sekedar pemungut PBB, ada juga hanya seorang tukang sol sepatu, ada yang tukang becak. Dia mempunyai tekad untuk melaksanakan kurban. Sementara kita yang punya kemampuan, kita terkadang mengabaikannya. Nauzubillah min dzalik. Rahimakumullah, kalaupun kurban ini tidak bisa kita laksanakan, ada amalan yang ketiga. Amalan yang ketiga adalah melaksanakan paling tidak puasa hari Arafah. Kapan itu? Tanggal 9 Dzulhijjah, di mana pada saat jemaah haji melaksanakan wukuf di Arafah. Jemaah haji melaksanakan wukuf, kita di tanah air cukup melaksanakan amalan yang berupa puasa selama 1 hari. Rugi ya masalah apabila kita tidak melaksanakan amalan ini. Karena apa kata Rasulullah dalam hadisnya dari Abu Qatadah, ketika ditanyakan kepada Rasulullah an somi Arafah, apa kata puasa Arafah itu ya Rasulullah? Qala, kata Rasulullah, qala yukaffarus sanatal madiyah wal baqiyah. Puasa Arafah itu adalah dapat menghapuskan dosa kamu di tahun ini dan di tahun berikutnya. Luar biasa. Mudah bukan apabila kita ingin melaksanakan puasa Arafah ini. Amalan yang 4 kita lakukan adalah kita melaksanakan sholat Id. Dan kami ingatkan sholat Id itu ada 2 bagian, khutbah dan sholat. Beda dengan sholat Jumat. Kalau sholat Jumat khutbah dulu baru sholat, tapi kalau Id sholat dulu baru khutbah. Hukumnya sama. Di mana samanya?
hendaknya ketika khutbah itu dilaksanakan, kita mendengarkan dengan penuh perhatian. Karena kenapa? Saking pentingnya khutbah Id itu, wanita yang haid saja tetap diperintahkan Rasulullah untuk mendatangi tempat sholat. Walaupun mereka tidak sholat, tapi mendengarkan khutbahnya. Yang banyak terjadi adalah ada jemaah ketika khotib telah akan naik mimbar, dia sudah berkemas-kemas, kemudian langsung pulang, tidak mendengarkan khutbahnya. Jadi sekali lagi, amalan yang mudah itu adalah mengikuti sholat Id dan mengikuti khutbahnya. Yang terakhir, amalan yang sangat mudah dan enak, amalannya adalah memakan hewan yang dikurbankan. Meskipun kita menjadi orang peserta kurban, sunnah hukumnya untuk menikmati kurban yang telah kita kurbankan. Walaupun selama ini ada anggapan orang yang kurban itu tidak boleh makan dagingnya. Kalau memang itu bersifat nazar, memang tidak boleh. Tapi kalau kita tidak nazar, disunahkan untuk memakan daging hewan kurban itu, dengan catatan apabila kita ada halangan untuk makan daging, tentunya jangan terlalu banyak. Yang pasti harus mencicipi, harus menikmati hewan kurban, baik itu bagi peserta kurban maupun yang tidak peserta kurban. Demikian yang kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat kepada kita semua, dan insya Allah kita dapat meraih amalan-amalan utama di dalam bulan Dzulhijjah tersebut. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi masa manusia itu dalam keadaan rugi kecuali bagi orang beriman dan beramal soleh, saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran.